Mari kita terus doakan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan peniwaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Restorasi Pondok Daun. Prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan dari Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom Bapak Ibu, shalom anak-anak muda, shalom buat kita semua. Mari kita persiapkan hati, kita persiapkan pikiran kita supaya kita fokus, kita memuji menyembah Allah yang maha besar. Sebelum kami beribadah, kami berdoa di dalam nama Yesus. Uria Bapa patakan naralabaya sikidi di karara Bapa Papa. Roh Kudus mari bantu kami ketika kami beribadah kepadamu ya Tuhan, sehingga kami memiliki hati yang sungguh-sungguh rindu mengenal Engkau. Kami memiliki hati yang sungguh-sungguh haus dan lapar akan Tuhan. Berkati kami ya Tuhan. Kiara batakan narabaya sikidi. Sebelum kami mulai ya Bapa, kami bawa Bapak Gembala Pembina kami, Bapak Insinyur Niko Nyotora Harjo, istri dan keempat wakil dan keluarga mereka. Urapan yang baru turun atas Gembala sidang ini ya Tuhan. Berkati juga Bapak Gembala Rayon kami, Bapak Wiwi Kumulyono, istri dan kedua wakilnya. Tuhan, kasih karuniamu menyertai mereka. Kasih setiamu Tuhan menuntun kehidupan mereka. Pakai Bapak Gembala
rayon kami ya Tuhan, untuk lebih dahsyat di dalam Tuhan. Berkati juga Bapak Gembala kami, Bapak Riki Budianto, biar hikmat pewahyuan daripada Allah Bapa, karunia ilahi memenuhi Bapak Riki di dalam nama Yesus, beserta Ibu Linda Kristiani dan juga anak-anak mereka ya Tuhan. Urapi, berkati mereka dengan kesehatan, kekuatan, kemampuan yang dari Tuhan, sehingga mereka dapat mengembalakan jiwa-jiwa yang Kau percayakan atas gembala ini ya Tuhan. Berkati Pak Endang juga Ibu Lindali, urapan yang baru turun atas mereka ya Bapa. Kasih karunia perlindungan Allah nyata atas mereka. Terima kasih Tuhan. Berkati Ibu Mita, kami percaya tangan Tuhan terus menopang Ibu Mita dengan kekuatan yang dari Tuhan, dengan sukacita damai sejahtera surgawi melimpah atas Ibu Mita. Berkati FVEG Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Uria Batakan Narala Batakan Ayabasi, berkati gereja di mana kami beribadah ya Tuhan, gereja GBI Rayon 8 Grand Wisata. Tuhan pakai gereja ini untuk terus berjalan bersama dengan Roh Kudus, melakukan amanat agung Tuhan. Berkati Tuhan, sehingga gereja ini benar-benar menjadi tempat perhentian Tuhan, tempat Engkau Allah berbicara di dalam nama Yesus. Apa yang menjadi isi hatimu Tuhan, Engkau sampaikan pada kami Bapa di dalam nama Yesus. Berkati Tuhan jemaat-jemaat-Mu, untuk benar-benar jemaat-jemaat yang takut akan Tuhan, jemaat-jemaat yang haus dan lapar akan firman Allah, jemaat-jemaat yang benar-benar mencari hadirat Tuhan, merindukan Engkau setiap waktu. Tuhan berkati juga anak-anak sekolah minggu, berkati Tuhan tim church Gasden Tuhan, berkati di dalam nama Yesus anak-anak muda yang militan, anak-anak muda yang benar-benar Papa Tuhan pakai, anak-anak muda yang benar-benar memiliki integritas yang daripada Tuhan di dalam nama Yesus. Kerinduan mereka dalam menjala jiwa dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Engkau Allah yang maha kuasa, Allah yang maha besar, Allah yang Bapa tak merindukan pertobatan bagi jiwa-jiwa. Kami bawa bangsa Indonesia kepadamu Tuhan, bangsa yang takut akan Tuhan, bangsa yang selalu memuji Engkau Tuhan. Biar Engkau mau ubahkan bangsa Indonesia, Engkau pulihkan bangsa Indonesia ya Bapa. Tidak lagi takut dengan COVID Tuhan, sebab kami percaya COVID-19 sudah selesai di dalam nama Yesus. Yang ada Tuhan, hanya ada kesehatan, kekuatan, kelimpahan dari surga melimpah atas bangsa Indonesia. Tidak ada resesi ekonomi dalam nama Yesus, sebab Indonesia dalam kelimpahan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau memberkati pemerintah. Kami bawa Bapak Presiden Jokowi, Bapak Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin ke dalam tangan-Mu. Kiranya kasih-Mu Tuhan, pikiran-Mu turun atas Bapak Presiden Jokowi, sehingga apapun yang dia kelola, apapun yang dia utarakan Tuhan, itu berdasarkan daripada Tuhan. Jamah Bapak Presiden Jokowi, aparat yang ada di bawahnya kami taruh ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati keamanan bangsa Indonesia, NKRI tetap ada dalam perlindungan Tuhan, sebab Tuhan ada di bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau memberkati sandang pangan di Indonesia ini. Tidak ada satupun yang yang dapat dijamah yang bukan daripada Tuhan, sebab Indonesia ada dalam kendali Tuhan. Di dalam nama Yesus Engkau mengurapi, memberkati bangsa kami. Kami percaya Tuhan, penginjilan terbuka di bangsa ini. Tidak ada satupun yang tertutup bagi nama Tuhan. Semuanya terbuka, sebab sudah waktunya karya-karya Tuhan dinyatakan di bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan bagi gereja-gereja-Mu, biar pada akhir zaman ini ya Bapa, gereja-gereja bergandengan tangan dengan Roh Kudus, menyelesaikan amanat agung yang Tuhan rindukan. Ya Bapa, sehingga amanat agung ini boleh jadi atas kehendak-Mu ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Sehingga kami boleh melihat Tuhan, pertobatan demi pertobatan boleh terjadi di bangsa ini. Jiwa-jiwa boleh berdatangan dalam nama Yesus. Lawatan-Mu Tuhan memenuhi bangsa kami, memenuhi gereja-gereja-Mu. Gereja-gereja saat ini Tuhan, gereja-gereja yang bergelora di dalam
dalam Tuhan. Kasih karunia Tuhan menyertai gereja-gerejamu di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, Bekasi memuji Tuhan, Bekasi memuliakan Tuhan, Bekasi menjadi tempat keintiman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan kami kembalikan kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang memberkati ibadah 1, 2, dan 3. Oleh karena namamu Tuhan, biar semua boleh dipulihkan dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Yang menyaksikan ibadah ini melalui Zoom boleh lambaikan tangannya, kasih senyumannya, angkat jempolnya. Wah, luar biasa. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Puji Tuhan, semuanya pasti dalam keadaan yang baik. Yang menyaksikan ibadah ini melalui live streaming YouTube boleh lakukan hal yang sama, angkat tangannya. Haleluya. Siap memuji Tuhan pada hari ini Bapak Ibu Saudara? Amin. Terima kasih Tuhan, kami mau memuji Engkau. Kami mau bernyanyi untuk Engkau Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Kami angkat tangan kami, ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Mari nyanyikan pujian ini dengan segenap hatimu. Sama-sama kita katakan. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Kami angkat tangan kami Tuhan, ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati.
Kami siap Tuhan untuk masuk lebih dalam ke dalam hadirat-Nya Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kami memuji dan menyembah Tuhan, itu semua karena kemurahan-Nya Tuhan. Kami tahu Tuhan, hidup bukan semakin baik ke depannya Tuhan, tapi sumber ketenangan kami, sumber damai sejahtera kami hanya dapat daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Yes Lord. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mari Bapak Ibu, sama-sama kita belajar lagu ini. Katakan, Bapa Kau mendengar seruan hatiku. Yes Lord. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami gak sedang membawa agenda kami, Tuhan Yesus. Kami benar-benar datang, Tuhan Yesus, untuk menyembah Raja di segala raja, Tuhan Yesus. Kami percaya, Tuhan, setiap air mata kami, Tuhan, Tuhan tampung di kirbatnya, Tuhan. Tuhan perhitungkan, Tuhan Yesus. Setiap pergumulan kami, Tuhan, menjalani hidup kami, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, Tuhan menolong kami. Tuhan menjaga setiap kami, keluarga kami, pekerjaan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini iman kami di hadapan-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan selalu menolongku. Yes Lord. Selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Ini iman kami, Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, amin. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur
Shalom, apa kabar saudara? Saya percaya kita semua luar biasa. Voice of Pentecost kali ini kita membahas mengenai mamon. Pernahkah saudara melihat ada orang yang begitu kaya tetapi tidak bisa menikmati kekayaannya? Salomo memperhatikan hal yang sama dalam Pengkhotbah 5 ayat 12-13. Ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. Dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan. Sehingga tak ada satupun padanya untuk anaknya. Saudara, Yesus sangat memperhatikan bagaimana seseorang melihat harta materi dan mengelola keuangannya. 16 dari 38 perumpamaan yang Yesus berikan berbicara mengenai mengelola harta benda dan keuangan. Nah, kita mau melihat salah satu percakapan Yesus dengan seorang pemuda yang kaya mengenai integritas di dalam mengelola harta benda. Dalam Matius 19 ayat 16-26, tercatat tentang seorang muda yang kaya raya dan bertanya kepada Yesus cara untuk memiliki hidup yang kekal. Saya yakin saudara pernah dengar cerita ini. Dari percakapan Yesus dan anak muda ini, ada 3 hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama, kehidupan kekal hanya ada di dalam Yesus. Pemuda ini datang dan bertanya, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Hari ini kita percaya bahwa tidak ada satu perbuatan pun yang dapat membayar jalan menuju ke surga selain percaya kepada Yesus. Kehidupan kekal diberikan kepada mereka yang percaya kepada Tuhan dan itu diterima karena kasih karunia melalui iman. Kenapa Yesus tidak berkata seperti itu kepada anak muda ini? Karena pada saat itu pengetahuan dan pemahaman orang-orang mengenai keselamatan belum dibukakan. Yesus belum mati di atas kayu salib. Dalam kasus ini, Yesus mengubah fokus anak muda ini dari melakukan apa yang baik kepada siapa yang baik. Bapa itu sendiri. Karena keselamatan ada dalam pribadi, bukan dalam perbuatan. Yesus meminta dia untuk menaati segala perintah dari Allah yang baik itu. Kenapa? Karena kepercayaan yang sejati akan melahirkan gaya hidup yang menaati firman-firmannya. Hari ini, setiap kita diperhadapkan dengan pilihan. Mau atau tidak mau menaati firman-Nya. Dalam hal integritas, meskipun tidak ada orang yang melihat, apakah kita tetap menaati firman? Yohanes 14 ayat 15 berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yang kedua, jangan sampai mamon menjadi Allah kita. Pemuda yang kaya ini dengan yakin berkata bahwa ia telah menaati seluruh hukum Taurat yang diajarkan oleh Musa kepada bangsa Israel. Jangan heran saudara, memang salah satu kebanggaan orang Farisi adalah mereka berusaha sungguh-sungguh menaati hukum ini sesempurna mungkin. Rasul Paulus saja pernah berkata dalam Filipi 3 ayat yang ke-6, tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Kok bisa? Ya, secara eksternal mungkin bisa ditaati sempurna. Tapi dalam hati siapa yang tahu? Di sini, Yesus menaikkan derajat hukum ke standar yang sejati. Hukum tidak hanya mengatur soal perbuatan, tapi menyangkut hati dan pikiran. Anak muda ini begitu yakin telah menaati hukum Taurat, tetapi dia lupa soal hatinya yang terpikat dengan uang. Dia begitu sedih karena hartanya banyak dan hatinya terpaut pada keinginan untuk menjadi kaya, melebihi kasihnya kepada Allah dan kepada saudara-saudaranya. Di situ, Yesus menunjukkan masih ada yang kurang dalam dirinya dalam menaati hukum. Serta memberitahukan bahwa Allah yang disembah oleh anak muda ini sebetulnya bukan Tuhan, tetapi mamon. Anak muda ini lebih suka menaati mamon ketimbang menaati perintah Allah. Disinilah letak integritas hati berada. Kesesuaian pikiran dan hati terhadap firman Tuhan. Poin yang ketiga. Kita harus selalu mengecek motivasi hati kita. Matius mencatat, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Kenapa dia sedih? Karena Yesus menunjukkan dengan jelas apa yang menjadi fokus utama dalam hidupnya, yaitu uang. Kedua, dia sedih karena meskipun sudah tahu akar masalahnya, dia tidak rela menukar harta duniawinya dengan harta di surga. Kehidupan kekal itu sendiri. Saudara, Allah begitu mengasihi saudara dan saya. Dia tidak rela kita tertipu dengan kenikmatan duniawi yang bersifat sementara. Padahal di surga nanti, kebahagiaan yang dia siapkan itu kekal adanya.
Mungkin kita berpikir, biarlah di dunia hati saya fokus mencari uang dan uang dan uang. Nanti begitu di ujung kehidupan, baru saya berpikir soal surga dan Yesus. Tidak ada yang tahu kapan ajal menjemput atau kapan Tuhan datang menjemput kita. Yesus sudah berkata dalam Matius 6 ayat 24, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Ini berbicara soal integritas hati kita di hadapan Tuhan. Orang yang terus-menerus berfokus kepada uang atau mamon akan kesulitan menempatkan Tuhan sebagai prioritas pertama dalam hidupnya. Percayalah, kita yang mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, Tuhan akan cukupkan kebutuhan kita di dunia ini. Allah adalah Bapa yang baik, yang suka memberi berkat kepada anak-anaknya. Mari kita belajar mengucap syukur dan menerima berkat yang Tuhan berikan dengan rasa cukup. Saya tutup dengan kata-kata bijaksana dari Raja Salomo. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Saya berdoa, kita semua mengucap syukur atas berkat yang Tuhan beri dalam hidup ini. Dan biarlah hidup kita terus menjadi berkat bagi orang lain. Mari berlomba-lomba mengumpulkan harta di surga, bukan di dunia ini. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya untuk jemaat dari GBI Grand Wisata. Dan saya berterima kasih sekali buat gembala saudara yaitu Pendeta Riki Budianto yang memberikan kesempatan untuk saya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya adalah PDM Aven Hardianto, gembala dari GBI Suropati Kota Malang, dan salam dari jemaat yang ada di Kota Malang. Saudara, pada hari ini saya akan berbicara mengenai ketaatan mengandung berkat, ketidaktaatan mengundang kutuk. Dan mari kita buka dalam Ulangan 28 ayat 1 sampai ke 6. Demikianlah firman Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang telah kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Saudara ketahui di mana hari-hari ini kita dituntut untuk menjadi manusia yang taat, saudara. Sebagai warga negara yang taat, saudara. Taat pada protokol yang telah aturkan oleh pemerintah, di mana kita harus melakukan 3M, yaitu memasang masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, saudara. Tetapi bukan hanya itu saja. Kita sebagai anak Tuhan, kita juga dituntut untuk taat dan setia di dalam mengikut Tuhan. Meskipun hari-hari ini krisis sedang di depan mata, atau mungkin kita sedang mengalami sebuah krisis, atau mungkin juga bencana alam sedang melanda Indonesia di hari-hari ini, saudara. Ada krisis kesehatan, ada krisis ekonomi, dan yang dialami oleh anak-anak Tuhan adalah ada krisis iman di dalam mengikut Tuhan. Dan gembala pembina kita, Pendeta Niko Nyoto berkata, mendapatkan daripada Tuhan bahwa tahun ini adalah tahun integritas yang diambil dari Mazmur 24 ayat 3-5. Dan hari-hari ini banyak di antara kita yang diuji imannya, saudara, di dalam menghadapi badai, persoalan, dan bahkan sebagian orang ditinggal oleh orang-orang yang dikasihi akibat COVID-19, saudara. Bahkan kalau kita melihat banyak di antara saudara kita, keluarga besar kita, teman kita, sahabat kita yang telah berpulang dahulu mendahulu kita, saudara. Tetapi saudara, janganlah persoalan atau masalah membuat kita goncang iman kita. Betapapun besar masalah kita, jauh lebih besar keselamatan yang Tuhan janjikan kepada kita. Hidup kekal selama-lamanya bagi orang-orang yang percaya Yesus Kristus adalah Tuhan. Yang percaya katakan amin. Dikatakan yang boleh naik ke gunung Tuhan adalah orang yang bersih tangannya
dan orang yang murni hatinya. Orang yang bersih tangannya itu berbicara mengenai orang yang jujur. Orang yang berbicara mengenai murni hatinya itu adalah berbicara mengenai orang yang tulus. Tetapi firman Tuhan juga ajarkan, tidak cukup dengan tulus saja, tetapi juga kita harus menjadi orang yang cerdik. Dan untuk menjadi orang yang cerdik atau berhikmat dibutuhkan untuk banyak membaca Alkitab. Orang yang suka baca Alkitab pasti engkau sedang mengandung berkat. Saudara, dimana kalau kita ketahui dimana seorang ibu yang sedang mengandung selama 9 bulan. Pada saat yang mengandung bulan pertama, bulan ketiga, bulan ke-6, bulan ke-7, terasa badannya tidak enak. Terasa badannya panas, ya berat semua. Tetapi begitu bayinya lahir, rasa sakit, rasa lelah terobati. Karena melihat anak yang telah dikandungnya telah lahir dengan selamat. Demikian juga dengan kita. Dan bagaimana cara kita untuk mengandung berkat? Yang pertama, mendengarkan suara Tuhan. Di dalam Ulangan 28 ayat 2, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Artinya saudara harus tuntut melakukan perkara-perkara rohani, memikirkan perkara-perkara rohani daripada materi saudara. Materi walaupun penting, tetapi jangan sampai kita mengorbankan perkara-perkara rohani, kebenaran, kejujuran, kerajaan Allah hanya gara-gara materi. Cek recheck, apakah kerjaan kita itu halal? Apakah pekerjaan itu hasil menipu? Ataukah kita orang yang suka memanipulasi rekan dari bisnis kita sehingga sering ribut, sering berantem, saudara, perkara ya materi, saudara. Dan kita belajar yaitu seorang nabi yang besar dalam Alkitab di Perjanjian Lama yang bernama Elisa. Elisa diceritakan menolak pemberian harta dari Naaman ketika Naaman menerima mukjizat kesembuhan, yaitu penyakit kustanya disembuhkan oleh Elisa, saudara. Dan ketika itu Naaman ingin mempersembahkan harta kepada Elisa, tetapi Elisa mendengarkan suara Tuhan untuk menolak pemberian daripada Naaman. Ya karena apa? Karena supaya mengajarkan kepada Naaman, orang yang baru terima mukjizat ini, atau istilahnya orang yang baru mengenal Tuhan ini, bahwa tidak bisa semuanya hal itu bisa dibeli dengan uang. Dan uang penting, tetapi uang bukan segala-galanya. Tetapi bujang Elisa yang bernama Gehazi justru mengajar Naaman yang sedang dalam perjalanan balik ke negaranya, dan mengatasnamakan Elisa, meminta kembali harta yang telah ditolak oleh Elisa, ya, dengan mengatasnamakan pelayanan membutuhkan. Saudara, Gehazi adalah orang yang cinta uang. Alasan Gehazi mungkin kan eman, ya, sayang. Uang kan harusnya bisa dipakai untuk dipergunakan untuk yang lain-lain, dengan mengatasnamakan gurunya, saudara. Dan ketika balik ke rumah Elisa, Elisa sudah menunggu. Dari manakah engkau, Gehazi? Oh, aku tidak dari mana-mana, guru. Kemudian Elisa berkata, bukankah rohku mengikuti engkau? Dan bukankah engkau sekarang sudah menjadi kaya? Tetapi ya karena engkau menerima harta daripada Naaman, maka sekarang kusta yang ada pada Naaman pindah kepada engkau dan keturunanmu. Dan Alkitab mencatat sejak saat itu Gehazi menjadi orang dengan sakit kusta. Saudara, kalau di mana hari-hari ini saudara harus menguji hati saudara. Apakah hatimu ini berada di uang? Apakah hatimu berada kepada Tuhan, saudara? Karena jangan sampai, saudara, gara-gara uang kita menjauhkan diri kita dari pertemuan-pertemuan ibadah, menjauhkan diri kita dari ibadah-ibadah online. Saudara, kita harus uji apakah engkau orang-orang yang mengasihi Tuhan. Di mana tengah-tengah pandemi ini dibutuhkan orang yang berintegritas, sehingga kita bisa berkata kepada Tuhan, ujilah aku, Tuhan. Cobalah aku, Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu, Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu, Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Yang mau mengasihi
Rajaku yang duduk di tanah, aku muliakan dan kuagungkan, Kaulah yang disembah. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Saudara, di dalam Markus 8 ayat 36 dikatakan, apa gunanya seorang memperoleh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya. Hati-hati dengan uang yang ada di depan kita, saudara. Jangan langsung dianggap berkat, padahal mungkin itu barang curian, padahal itu barang murah yang didapat dengan menindas orang-orang yang lemah, saudara. Jangan kita seperti Lot yang tinggal di Sodom, yang dimana dia serakah, akhirnya dia kehilangan segala-galanya. Saudara harus belajar seperti Elisa, mendengar suara Tuhan, berani menolak harta dari Naaman. Jangan seperti Gehazi yang tidak belajar mendengar suara Tuhan, akhirnya gagal menjadi nabi yang lebih besar daripada Elisa. Padahal kalau kita melihat guru daripada Elisa yang bernama Elia melakukan 8 mujizat, dan pada waktu terangkat ke surga, Elisa meminta kepada gurunya untuk memberikan 2 bagian roh daripada Elia, atau meminta pengurapan double porsi, saudara. Dan ternyata Elisa mendapatkan pengurapan double porsi, yaitu Alkitab mencatat Elisa melakukan 16 mujizat di dalam Alkitab, saudara. Seandainya Gehazi pada waktu itu melakukan sikap hati seperti Elisa di dalam mendengar suara Tuhan, maka Gehazi dari Elia 8, Elisa 16, maka Gehazi bisa melakukan 32 mujizat dan menjadi nabi yang terbanyak di dalam melakukan mujizat di dalam perjanjian lama. Yang kedua, bagaimana kita mengandung berkat, yaitu kita belajar untuk setia dan kita belajar untuk taat, saudara. Tuhan Yesus pernah berkata dalam Yohanes 4 ayat 34, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Taat dan setia ini adalah sebuah sikap yang tidak bisa dipisahkan, seperti 2 sisi mata uang. Jadi jangan cuman jadi orang yang setia tetapi tidak taat, tetapi juga jangan menjadi orang yang taat tetapi tidak setia. Biasanya orang yang taat karena sebuah motivasi itu akan diuji dengan sebuah waktu, saudara. Yang Tuhan inginkan adalah engkau menjadi orang yang taat dan engkau orang yang setia pada firman Tuhan, maka engkau pasti akan diberkati. Pada saat saudara mendengarkan firman Tuhan, jangan hanya dijadikan konteks atau ajang perdebatan, ya saudara. Jangan saudara cuman berbicara mengenai nanti kalau aku sudah kaya aku baru memberi, nanti kalau aku sudah diberkati aku baru persepuluhan. Saudara, pada saat engkau berbicara nanti dan tidak berani melangkah, artinya akan membawa engkau ke kota yang bernama tidak pernah. Iman itu artinya apa? Mengaminkan firman. Apapun yang Tuhan ngomong, kita mau taat. Saudara, ada sebuah cerita di mana maling ayam, saudara, ketangkap sama warga dan gebukin dan dimasukkan di kantor polisi, saudara. Dan tetapi pada waktu di kantor polisi dilihat oleh seorang polisi di dalam sel, dia sembahyang, saudara. Terus kemudian polisi bertanya, loh kamu ini kok maling, kok kamu tetap berdoa, kok kamu tetap sembahyang? Gini Pak, doa itu agama saya, mencuri itu pekerjaan saya. Itu artinya apa saudara? Tidak ada korelasi antara ibadah dengan perilaku sehari-hari. Artinya tidak ada sebuah aplikasi di dalam kehidupan sehari-hari saudara. Artinya apa? Orang ini adalah orang yang tidak takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, firman Tuhan katakan apa? Akan menjauhkan diri dari kejahatan, tidak suka menipu dan bersumpah palsu. Saudara, kalau kita melihat seperti Simon Petrus, saudara, pada waktu malaman dia menjala ikan dan gagal, ketika Tuhan menyuruh untuk bertolak ke tempat yang dalam, saudara. Padahal secara jam terbang, Petrus itu adalah nelayan yang dengan jam terbang yang sangat pengalaman, saudara. Tetapi Petrus melakukan sebuah ketaatan. Ketika dia taat akan perintah Tuhan, maka Alkitab mencatat dia mendapatkan ikan dalam jumlah yang sangat besar, yaitu 153 ekor. Sehingga saudara harus dibantu orang banyak
untuk mengangkut daripada ikan-ikannya. Artinya apa? Ketaatan mengandung berkat, ketidaktaatan mengundang kutuk. Orang Israel berjalan di padang gurun selama 40 tahun menuju tanah perjanjian. Padahal kalau mereka taat hanya butuh waktu 4 minggu saja. Artinya apa? Ketidaktaatan itu memperlambat proses pembentukan Allah di dalam kehidupan kita. Semakin cepat kita taat pada Tuhan, maka percepatan ilahi akan dilakukan bagi kita semua. Yang percaya katakan amin. Saudara, tokoh keteladanan daripada kita adalah Tuhan Yesus, saudara. Mana dicatat dalam Filipi 2 ayat 8-11, ya, di mana dia mengosongkan dirinya, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah yang harus dipertahankan. Ya, karena apa? Tuhan Yesus sangat mengasihi saudara dan saya. Dan satu hal lagi, Tuhan Yesus sedang melakukan sebuah ketaatan. Dan Tuhan Yesus sedang melakukan sebuah kesetiaan. Saudara, maka kita beroleh keselamatan, saudara. Padahal kalau secara manusia, Tuhan Yesus juga adalah manusia 100% dan juga Allah 100%. Secara manusia Tuhan Yesus juga mengalami sebuah ketakutan. Sehingga Tuhan Yesus pernah berkata, "Bapa, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu yang jadi." Kalau kita taat, yang baik belum tentu kehendak Tuhan, tetapi kehendak Tuhan pasti yang terbaik. Kalau disuruh ibadah online, onset, offline, Zoom, ya saudara, kadang-kadang ngomongnya udah nanti aja, kan Tuhan kan masih ada minggu depan. Saya percaya Tuhan masih ada minggu depan, Tuhan masih ada bulan depan. Pertanyaannya, kitanya yang masih ada enggak minggu depan? Kitanya masih ada enggak bulan depan, saudara? Karena apalagi kalau kita melihat dengan sebuah pandemi ini, dalam 2 minggu orang berpulang kepada Tuhan. Dalam 2 minggu tiba-tiba orang ini sudah tidak ada di hadapan kita, saudara. Jadi artinya apa? Justru pada saat ini kita mempunyai sebuah kesempatan untuk lebih lagi melakukan sebuah ketaatan kepada Tuhan dengan mendekat pada Tuhan. Dan saudara, kesempatan itu tidak datang 2 kali, saudara. Kalau seandainya Tuhan menggerakkan saudara untuk mendukung pekerjaan Tuhan, ya udah, kita taat saja. Kita support pekerjaan Tuhan. Kita support gereja-gereja Tuhan, saudara. Karena apa? Kita ini adalah manusia di mana kita hidup di zaman di mana manusia sedang diuji, ya, sedang diproses secara luar biasa di zaman ini, saudara. Tidak ada di zaman di atas kita yang mengalami proses seperti ini, saudara. Artinya apa? Di musim pandemi ini di mana yang sudah hampir 1 tahun lebih, saudara, kita sedang diproses di titik ambang batas akhir manusia. Tetapi kalau saudara taat dan setia dan kita masih diberikan kesempatan hidup, maka saya yakin berkat double porsi, triple porsi, bahkan Tuhan berjanji akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Yang percaya boleh lambaikan tangan sekali lagi. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa. Saudara akan alami berkat pada saat saudara melakukan ketaatan dan kesetiaan. Amin. Yang seperti Tuhan Yesus lakukan. Menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidup. Yang mau taat boleh lambaikan tangan sekali lagi. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita luar biasa. Saudara, yang ketiga, bagaimana kita bisa mengandung berkat, yaitu berintegritas di tengah kesulitan. Mazmur 41 ayat 12-13, demikianlah firman Tuhan. Tetapi aku, engkau menopang aku karena ketulusanku. Kau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin, ya amin.
Mencari orang yang berintegritas hari-hari ini sama sulitnya mencari jarum di balik tumpukan jerami, saudara. Jangankan mencari orangnya, kata ini pun awalnya sulit untuk dicari, saudara, dan jarang digunakan, saudara. Katanya sih simpel saja, tetapi makna yang terkandung di dalamnya sangat-sangat luas, saudara. Di dalam sebuah kamus berbicara mengenai kata integritas, dijabarkan sebagai keterpaduan antara kesempurnaan dan ketulusan, saudara. Sementara ada definisi lain yang mendefinisikan integritas adalah sebuah tindakan konsistensi dengan mengamalkan nilai-nilai kebenaran. Artinya apa? Berani rugi, meski tengah berada dalam kondisi sulit sekalipun untuk melakukannya. Saudara, konsistensi antara perkataan dan perbuatan, antara yang diajarkan dengan tindakan, itu adalah bentuk sebuah integritas, saudara. Orang dengan berintegritas inilah yang akan tampil sebagai pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Bukan dikuasai oleh keadaan, tetapi engkau menguasai keadaan. Bukan dikuasai oleh pandemi, tetapi engkau menguasai ya bagaimana engkau bisa terus ya eksis di dalam kehidupanmu ya. Dan hari-hari ini di mana kita dibutuhkan untuk menjadi orang berintegritas, untuk tetap pada panggilannya ataupun pekerjaannya, saudara. Dan saudara, di mana kalau kita melihat hari-hari ini, kita akan bisa melihat secara mata jasmani kita, mana dokter yang berintegritas dan mana dokter yang tidak berintegritas. Ya, beda, saudara, profesi dan panggilan. Kalau dokter hanya sebagai profesi, hari-hari ini mereka banyak untuk yang menghindari praktek. Banyak di mana mereka menghindari untuk bertemu dengan pasien. Yang penting selamat dulu. Tetapi dokter dengan sebuah panggilan, betapapun kondisi sedang tidak baik, mereka tetap melayani pasiennya. Ya, yang sedang sekarat, mereka melayani pasiennya. Bagaimana pasiennya bisa sembuh. Dan juga termasuk di mana-mana hari-hari ini, di mana kelihatan, di mana hamba-hamba Tuhan yang berintegritas, pelayan Tuhan yang berintegritas, pekerja, diaken, jemaat yang berintegritas atau bukan, saudara. Ya, bahkan pandemi dijadikan sebuah alasan untuk beribadah, tidak beribadah secara offline, baik online. Kan masih corona, saudara. Dan padahal ini merupakan sebuah kesempatan buat kita sebagai anak-anak Tuhan, di mana kita sedang diuji, di mana generasi ini sedang diuji dengan ujian yang tidak pernah dialami oleh kakek kita, orang tua kita pada waktu mereka masih hidup, saudara. Tetapi pada waktu kita bisa menunjukkan integritas di dalam mengikut Tuhan, maka Tuhan janjikan apa? Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan semua yang baik akan menyertai engkau. Amin, saudara. Dan saya percaya, saudara, pada waktu engkau bisa melakukan itu, bagi Tuhan tidak ada mustahil. Amin. Yang percaya boleh lambaikan tangan sekali lagi. Ya, kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Kita akan. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Yang percaya mujizat katakan, tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus berkuasa. Katakan, tiada yang mustahil bagimu. Amin. Tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus berkuasa.
Kami berdoa Tuhan untuk firman Tuhan yang telah disampaikan, di mana kami percaya ketaatan mengandung berkat, ketidaktaatan mengundang kutuk. Dan kami mau belajar Tuhan untuk mendengarkan suara Tuhan. Kami mau belajar Tuhan untuk taat dan setia. Dan kami mau belajar menjadi orang yang berintegritas di tengah kesulitan kami. Dan kami percaya pada saat kami boleh melewati hari-hari kami dengan penyertaan daripada Tuhan, kami akan dimampukan lebih dari seorang pemenang. Maka diberkatilah buah kandungan kami, diberkatilah hasil ternak kami, diberkatilah keluar masuk kami. Dan kami percaya Tuhan teramat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, firman telah disampaikan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Hari ini telah kita dengar firman Tuhan yang begitu indah, dan saya percaya bahwa firman Tuhan yang telah kita dengar memberi kekuatan dan motivasi baru kepada setiap kita. Sebelum kita sama-sama mendengarkan pengumuman, kita akan membawa persembahan kita. Sebelumnya, sama-sama kita mentundukkan kepala. Bapa di surga, kami bersyukur berterima kasih kepadamu buat firman yang sudah Engkau berikan kepada kami. Biarlah apa yang kami terima bisa bertumbuh dan berbuah, dan kami mampu melakukannya bersama dengan Engkau. Anak-anakmu akan membawa persembahan. Biarlah Engkau tilir di tempat ketinggian-Mu, dan kami percaya Engkau telah memberkati kami. Terima persembahan kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Untuk persembahan, Bapak dan Ibu bisa mentransfer ke nomor rekening yang tertera di layar Bapak dan Ibu Saudara. Nah, lewat kesempatan ini kami menyambut Bapak dan Ibu yang baru pertama kali bergabung bersama kami. Jika belum ada tempat beribadah, kami dengan sukacita menyambut Bapak dan Ibu di tempat ini. Puji Tuhan. Yang berikutnya adalah rumah doa yang akan diadakan setiap Kamis jam 10.30 sampai jam 12 siang. Bapak Ibu yang punya pergumulan atau yang akan didoakan bisa bergabung lewat aplikasi Zoom. Pengumuman yang selanjutnya adalah doa fajar. Ini doa fajar untuk pria. Jadi para pria yang ada, kami mengundang setiap pria yang ada untuk bergabung bersama kami lewat doa fajar ini yang akan dilaksanakan setiap Sabtu pagi jam 5. Kita mau bangun koneksi dengan Allah, relasi dengan Allah, sama-sama kita berfellowship sama pria. Selanjutnya Bapak Ibu yang membutuhkan pelayanan kul, baptisan, penyerahan anak, bimbingan pra dan pasca nikah, bisa menghubungi sekretariat yang nomornya tertera di layar Bapak dan Ibu. Selanjutnya mengingatkan kembali bahwa saat ini kita masih berada dalam puasa raya yang dilaksanakan tanggal 13 April sampai dengan 12 Mei nanti. Nah, selanjutnya sama-sama kita mendengarkan pengumuman webinar Pria Maksimal. Shalom para prianya Allah. Kami mengundang setiap pria yang ada untuk bergabung bersama kami dalam webinar dengan tema Man of Destiny. Lewat acara ini para pria akan disadarkan apa tujuan dia diciptakan. Acara ini akan dilaksanakan pada Sabtu 1 Mei 2021 jam 9.30. Acara ini gratis dan sudah bisa mendaftarkan diri pada link yang tertera di layar saudara. Atau bisa menghubungi Bapak Joko di nomor 0821 3353 4006, atau bisa juga menghubungi gembala kulnya masing-masing. Puji Tuhan, para pria yang ada segera bergabung dan kita menerima berkat-berkat indah lewat acara ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, itu adalah pengumuman kegiatan kita sepanjang minggu. Bapak Ibu, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.